Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ade Muhammad Ridwan. Di sini saya sedang menjalankan proses aktualisasi CPNS. Di sini saya membuat buku petunjuk teknis IT support yang sudah persetujuan dengan mentor dan juga pegawai bagian infrastruktur, Mas Wawan dan Mas Teguh. Di dalam buku ini, di sini udah di pengesahan dengan Bu Mita dan juga Pak Kabit. Kemudian kita langsung ke daftar isinya aja. Di sini menjelaskan tentang sejarah Diskominfo, visi misi Diskominfo, tupoksi dari IT support, kemudian ada SOP, prosedur pemasangan dan perawatan jaringan internet, SOP gangguan jaringan lokal dan prosedur gangguan jaringan utama. Kemudian ada kajian materi dan juga troubleshooting dan instalasi. Sejarah kita lewatin aja ya, kita langsung ke poin-poinnya aja. Nah, ini ada tupoksinya berdasarkan SK. Yang pertama di sini ada pasti melakukan pemeliharaan jaringan komputer, kemudian instalasi konfigurasi perangkat keras komputer, kemudian memantau dan memelihara sistem jaringan, lanjut sampai terakhir itu memantau ketersediaan, kinerja dan keamanan. Kemudian ini ada SOP, prosedur pemasangan jaringan internet. Nah, di SOP-nya ini mulai dari pimpinan mengajukan permohonan pemasangan jaringan internet sampai terakhir tenaga IT melaksanakan pemasangan dan perawatan jaringan internet sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pimpinan. Nah, ini ada gangguan jaringan utama, sama seperti jaringan lokal. Staf IT melaporkan adanya gangguan internet sampai terakhir pengecekan hasil. Nah, jika terjadi perusakan tentu akan dibantu oleh provider layanan internet. Nah, ini jaringan lokal. Kalau jaringan lokal ini sama halnya, ini ruang lingkupnya jaringan lokal ya. Kemudian nah ini ada materi perangkat jaringan. Ini mungkin teman-teman juga udah pada paham ya, ini hanya sekedar penambah dalam buku petunjuk aja. Ada hub, switch, kemudian juga ada router, ada jaringan, ada converter, ada access point yang biasa kita gunakan di Diskominfo itu. Ada yang live, ada yang AC Pro, SAD. Kita lanjut langsung ke materi yang nah, ini ada perangkat-perangkat jaringan ya, ada converter, ada yang single mode, ada yang dual mode. Nah, ini ada yang TP-Link, tapi kalau dia menggunakan SFP. Nah, kemudian ada indikatornya juga, LED-nya ada yang 1000 MB, ada yang 100. Nah, ini ada perangkat jaringan. Jadi saya juga masih banyak belajar. Ini ada yang buat untuk menyambungkan kabel, splicing, kemudian juga ada OPM untuk melihat apakah ada arus cahaya. Jika nilai 0 maka artinya tidak ada arus cahaya yang lewat. Nah, ini OTDR kalau dia mengetahui putus lokasi. Nah, biasanya alat yang sering kita gunakan ya ini ya, center buat fiber optic FPL. Jadi jika di ujungnya memancarkan sinar merah juga berarti kabel fiber optik berarti tidak terkendala. Nah, kemudian ini instalasi dan troubleshooting. Ini saya masukin beberapa poin aja. Yang pasti kan kita berkaitan dengan nama converter ya. Converter ini kalau ada indikator power nyala berarti disuplai oleh listrik. Dan jika indikator FX nyala otomatis dia sudah ada sambungan fiber optik gitu. Dan angka itu menunjukkan bahwa kecepatan yang dilewati. Nah, ini untuk penanganannya kalau misalnya tidak nyala si indikator FX-nya itu.
Pertama bisa gunain center yang kita udah biasa laksanakan gitu ya, jalani. Kemudian juga setelah menggunakan center bisa gunakan OPM. Ini mungkin udah tahap selanjutnya ya. Ini ada OTDR juga. Nah, kalau indikator TX itu menandakan bahwa kondisi kabelan atau VTP tersambung atau tidak. Itu jadi jika tidak ada kabelan yang tercolok, otomatis si indikator TX ini tidak akan nyala indikatornya. Nah, jika semua indikator nyala, berarti baik baik kabel fiber optik dan juga kabelan berjalan normal semuanya. Nah, kemudian ada topologi konverter. Nah, ini ada yang dari switch SFP ketemu SFP, dan juga di konverter itu ada yang menggunakan kabel Cat 6 ya atau Cat 5 untuk penghubung antara konverter dan juga switch. Nah, kalau ini juga sama. Nah, ini teman-teman juga udah pada paham pasti ya, ini untuk menjelaskan tentang controller dari si access point yang biasa kita sering pantau. Ini ada tampilan netmount. Di sini kita ada 3 indikator ya. Indikatornya itu ada up, warm, dan juga down. Nah, di dalam ini juga terdapat perangkat-perangkat ya. Ada yang mungkin saya juga masih banyak belajar. Ada yang Cisco router, ada yang headgear switch, dan sebagainya. Nah, dia juga di dashboard ini untuk controller si UniFi. Ini dia tampilan awalnya, ada statusnya untuk uptime, kemudian IP reset detect, tapi ini bisa disesuaikan ya untuk menu-menu yang bisa ditampilkan. Tuh. Nah, kemudian kalau untuk menu klien ini kita bisa melihat, jadi semua klien yang terhubung itu dia masuk ke WiFi mana, kemudian aktivitasnya juga kita bisa lihat. Tuh. Nah, kemudian di dalam website kelurahan ini sama kurang lebih ya, kecamatan dan kelurahan nggak jauh beda, sama konsepnya. Nah, kemudian ini juga sekedar info aja, mungkin teman-teman juga udah pada tahu untuk menghapus access point dari web controller, dan juga tapi file ini juga nggak disebarkan untuk umum, ini untuk internal kita. Tuh. Kemudian ini indikator LED. Indikator LED ini saya ambil sumber dari websitenya langsung. Ada beberapa tipe, cuman di sini saya belum masukin yang SHD. Tapi mungkin di sini untuk firmware kalau update mungkin bisa berubah. Ya, kita pasti biasanya suka tahu lah kalau misalnya lampu LED putih atau kuning itu berarti sedang booting gitu ya. Kemudian yang biasa kita, nah ini kalau biru untuk AC Pro itu biasanya udah teradop gitu ya. Kemudian kalau untuk yang produk light itu biasanya hijau yang lama. Ini mungkin bisa menyesuaikan aja. Nah, ini mengatur nama SSID. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu semuanya. Untuk alias di sini untuk kita penamaan di controller biar kita tidak bingung mencarinya gitu. Ke menu pengaturan, general, alias gitu. Kemudian ini ada topologi switch. Ini kita juga udah pada paham kalau port LAN itu langsung ke switch atau sumbernya internet atau router. Kemudian port PWI itu sebagai sumber power itu nyambung ke si access point. Ini reset access point, kita juga udah tahu ada tombol resetnya 10 detik sampai si LED-nya itu berkedip. Nah, ini Adobe. Kalau Adobe access point baru tentu mudah gitu ya. Kita tinggal satu jaringan dengan jaringan Diskominfo, otomatis kita akan langsung masuk ke websitenya Tangerang Cup ya. Jadi langsung bisa melihat di Adobe gitu ya. Langsung bisa di Adobe. Namun jika
terjadi offline perubahan IP address. Nah, ini kita bisa melakukan adopt ulang. Adopt ulang ini bisa dengan kita mencari tahu dulu MAC address-nya yang offline atau dari si perangkat access point belakangnya gitu. Kita buka Semikrotik, kita akses DHCP servernya, kita cari MAC address-nya untuk mencari atau memastikan apakah IP address-nya itu berubah atau tidak. Kemudian jika memang si IP address ini sama dengan yang terpantau offline, berarti IP address tidak berubah, berarti ada permasalahan lain. Jadi jika berubah, kita bisa melakukan adopt ulang menggunakan IP yang terbaru. Jika memang ada perubahan IP, kita akan masukkan, kita akan konfigurasi lewat putih untuk melakukan adopt ulang. Save. Kemudian ini masukkan akses login akses pointnya. Sebelumnya sudah di reset terlebih dahulu. Ini tinggal di set inform. Dan otomatis dia akan terdeteksi lagi di website controllernya untuk melakukan adopt seperti awal. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya sebelum menutup presentasi ini saya ingin menjelaskan tentang poin berakhlak. Ya, poin berakhlak ini tentu ini sebagai apa ya disebutnya ya, pedoman gitu ya buat kita baik ASN maupun non ASN siapapun itu. Ketika kita mengimplementasikan ini, tentu kita kerja akan lebih mudah gitu ya, tentu akan lebih terarah gitu. Yang pertama itu ada berorientasi pelayanan. Nah, pasti ini ada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, cekatan, solutif, dan juga melakukan perbaikan tiada henti. Kemudian ada akuntabel. Nah, ini melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin. Nah, tujuan menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kemudian ada kompeten. Nah, ini meningkatkan kompetensi diri. Kemudian membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian ada harmonis. Harmonis tentu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan membangun lingkungan yang kondusif. Kemudian ada loyal. Loyal ini tentu kita harus memegang teguh ideologi Pancasila. Kemudian menjaga nama baik sesama teman rekan kerja, sesama ASN dan juga pimpinan. Dan adaptif. Adaptif ini kita harus bisa berinovasi dan juga menyesuaikan diri. Dan yang terakhir itu ada kolaboratif, itu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan juga memberikan saran dan masukan untuk tim dan juga kedepannya. Ya, itu aja sih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan, tapi menurut saya sih sudah cukup jelas gitu ya. Ya, kurang lebihnya gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.